Halo, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi teman-teman YouTube dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu diberkahi kesehatan. Kali ini saya mau review sedikit tentang jam. Jadi ini mungkin video dengan segmen baru di channel YouTube saya. Jam yang akan saya review mungkin teman-teman biasa bisa temui di marketplace atau di beberapa referensi website luar. Ada orang-orang yang menyebutkannya jam Homas atau istilahnya jam yang merupakan tribut terhadap jam yang branded atau bermerek. Ada yang bilangnya Homas, ada yang bilangnya Homage dan lain sebagainya. Ya intinya sama saja sih ya. Jadi kali ini saya mau review tentang jam dengan brand Parnis. Parnis merupakan salah satu brand Homas yang cukup well known di dunia jam Homas yang seperti kita ketahui. Mungkin kalau untuk beberapa orang yang baru mendengar Parnis, jadi sedikit cerita. Parnis ini merupakan produsen jam, kalau saya tidak salah di Hong Kong base-nya. Itu dia banyak memproduksi jam-jam yang kiblatnya mirip dengan brand-brand luar yang cukup mewah, pabrikan Swiss antara lain Luminor Panerai, lalu Rolex. Kalau Rolex mungkin cukup banyak orang yang tahu. Ada juga yang seperti modelnya Epi atau Audemars Piguet. Jadi kali ini saya ingin membahas jam Parnis yang kiblat modelnya ini menyerupai jam Panerai, kalau saya tidak salah tipe yang 088 GMT. Jadi apa sih bedanya jam GMT dengan jam pada umumnya, jam biasa? Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, di bagian paling luar ada tulisan dial angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai angka 24. Nah, jam ini jam ini mempunyai fungsi dual mode. Jadi dia bisa menunjukkan dua kondisi waktu. Seumpama teman-teman sekarang sedang berada di Indonesia, dan teman-teman mungkin sering traveling ke luar negeri, misalkan ke Singapura yang ada beda selisih 1 jam lebih awal dibandingkan waktu Indonesia bagian barat. Nah, daripada teman-teman susah atau sering memaju mundurkan jam, nah teman-teman bisa menggunakan jam model GMT ini yang fungsinya bisa menunjukkan langsung dua waktu di negara tertentu. Jadi semisal sekarang jam menunjukkan pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau di Singapura, kalau saya tidak salah lebih cepat 1 jam. Jadi mungkin di sana sudah jam 2 pagi. Nah, teman-teman bisa atur nanti posisi yang jarum panjang ini di bagian paling belakang itu bisa teman-teman majukan ke angka 2. Sedangkan yang jarum pendek tetap menunjukkan waktu di Indonesia bagian barat, yaitu jam 1. Nah,
Itu mungkin sedikit preview dari apa sih keunggulan jam GMT yang kita bahas kali ini. Jadi jam Parnis ini mempunyai dimensi fisik 44 mm, stainless polish. Jadi ini bisa teman-teman lihat, Parnis dengan diameter 44 mm, lalu stainless steel. Ini sekedar tipe, jadi modelnya polish dengan strap leather. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, genuine leather dengan buckle-nya model tang buckle. Nah, kalau kita lihat dari dimensi fisik nggak terlalu besar, tapi mungkin untuk orang yang tangannya cukup ramping, mungkin dengan diameter 44 mili ini terlalu besar sedikit ya. Tapi kalau untuk orang yang mungkin bodinya agak besar atau gempal di tangan, mungkin 44 mili ini lebih cocok. Kalau kita lihat di bagian tanggal, jadi jam ini selain menunjukkan waktu juga bisa menunjukkan tanggal. Nah, di bagian tanggal ini supaya memudahkan kita untuk melihat font yang mungkin terlalu kecil, disediakan loop atau kaca pembesar. Tapi loopnya berbeda dengan loop yang mungkin ada di jam Parnis yang kiblatnya untuk jam seperti Rolex Submariner, itu bagian loopnya menonjol keluar. Sedangkan di jam yang Parnis yang saya review sekarang ini, loopnya cenderung masuk ke dalam, jadi cukup rapi, tidak ada tonjolan sama sekali. Nah, di bagian ini crownnya untuk pengaturan waktu. Crown di tipe ini diberikan pelindung, jadi mungkin kalau sebagian teman-teman pernah melihat jam Parnis yang meniru kiblat jam Panerai, biasanya ada beberapa yang crownnya tidak dilindungi seperti ini. Apa sih tujuannya crown diberikan pelindung seperti ini? Kalau teman-teman misalkan pakai jam ini untuk harian, kalau kita pas lagi buru-buru lalu nggak sengaja buka pintu dan kepentok, ini akan melindungi crown ini dari mungkin beset atau lecet ataupun lain-lain sebagainya. Nah, jadi crown di sini bisa terlindungi dengan aman. Kalau semisal ternyata crownnya lecet atau tergores, teman-teman bisa ganti dengan gampang. Ini ada baut untuk buka tutup si pelindung crown ini. Banyak juga sih yang jual untuk spare partnya ini. Oke. Nah, kembali lagi untuk fungsi yang dual time yang saya jelaskan di awal. Gimana sih cara posisi untuk setting jam dual time ini? Jadi yang pertama, teman-teman perlu buka ini crownnya terlebih dahulu, lalu tarik crown ini sebanyak satu kali. Satu kali ini biasanya untuk kita set jam. Nah, bisa teman-teman lihat jarum yang paling panjang di belakang ini akan bisa bergerak. Nah, tergantung teman-teman mau set ini selisih jamnya jam berapa. Misalkan ini saya set jam 10. Nah, sedangkan jam utamanya berada di posisi jam 1. Berarti selisihnya
antara jam utama dengan jam yang secondary itu selisih 9 jam. Misalkan kita kalau dari Indonesia pergi mungkin ke Eropa ya, sekitar 9 sampai 10 jaman selisih waktunya. Nah, teman-teman ini mungkin kalau yang sering traveling tidak perlu susah-susah ganti. Jadi teman-teman masih bisa tahu, oh ketika saya di Eropa jam menunjukkan pukul 10:05. Sedangkan kalau teman-teman lagi mau kontak saudara yang ada di Indonesia, oh di Indonesia sekarang masih jam 1:05 begitu. Nah, lalu untuk setting tanggal, sebentar ini saya set dulu misalkan. Lalu kalau untuk setting tanggal, teman-teman bisa putar ke arah yang maksud saya searah jarum jam di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari tanggal 12 berpindah jadi tanggal 13 lalu seterusnya. Jadi kebanyakan untuk mode dual time, pengaturan jam jarum panjang yang kedua ini berada dengan digabungkan menjadi satu dengan mode tanggal. Tinggal teman-teman atur, coba aja berlawanan dengan arah jarum jam, biasanya berfungsi seperti itu. Lalu kalau untuk setting jam utama, tinggal tarik crown ke arah luar sekali, tinggal kita putar. Selisihnya sekarang 6 sampai 21 15 jam. Jadi ketika di Indonesia, maksud saya 10 jam. Untuk perpindahan tanggal mengikuti jam yang utama ya, jadi ikut jarum pendek ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, mungkin kalau sudah saya jelaskan fungsinya seperti itu, jadi kira-kira siapa sih yang cocok atau siapa sih yang biasanya sering menggunakan jam-jam dengan mode dual time ini? Biasanya yang saya tahu sih pilot dan orang-orang yang memang sering traveling di dua negara yang punya dua waktu yang berbeda. Jadi supaya mereka tidak repot-repot untuk set jam ketika mereka datang ke negara ini atau mereka pulang ke negara asalnya. Jadi supaya tidak ribet, langsung dalam 1 jam bisa mengetahui 2 mode waktu. Nah, untuk movementnya saya lupa ini jam ini movementnya apa, tapi yang jelas dia automatic winding. Jadi jam matic ini keunggulannya teman-teman tidak perlu gonta-ganti baterai, tapi dia punya daya waktu mungkin kurang lebih biasanya untuk jam matic di mesin-mesin jam Homas ini kira-kira 36 sampai 46 jam lah sampai dia mati. Lalu teman-teman tinggal goyang aja. Jadi goyang jamnya untuk mengisi jam tangan ini. Maksud saya mengisi daya untuk jam tangan ini supaya bekerja. Jadi teman-teman cukup goyang lalu dia nanti bisa isi kembali dayanya. Nah, selain di jam Homas ada mesin otomatis, ada juga yang istilahnya untuk jam maticnya ini, kalau tadi ini kan automatic winding atau biasa kita sebut sebagai self winding. Ada juga tipe yang lain
istilahnya manual winding. Kalau manual winding itu teman-teman ketika habis tidak bisa jam itu dengan cara digoyang. Teman-teman harus mengisi daya di jam tersebut dengan cara memutar crown berlawanan searah jarum jam. Nah, maksud saya berlawanan dengan arah jarum jam, karena biasanya sih dengan berlawanan arah jarum jam teman-teman akan merasa ada ganjelan atau pemberat di bagian crown ini. Kalau ini karena automatic winding atau self winding, dia tidak ada pemberatnya, cuma ada bunyi seperti ini. Nah, kalau yang tadi seperti yang saya bilang manual winding itu juga sama, kurang lebihnya 36-40 jam hingga dia mati, lalu teman-teman harus dalam tanda kutip mompa ulang lagi supaya dia dayanya terisi. Nah, mungkin segitu aja dari review jam kali ini. Mungkin next time saya akan review jam yang lain lagi. Nah, kebetulan jam ini merupakan stok saya untuk jualan juga. Sebentar lagi akan saya kirim ke customer, jadi sekalian untuk kita cek fungsi juga. Nah, teman-teman bisa lihat strap leathernya dengan jahitan detail yang cukup rapi lah. Kalau teman-teman mungkin ada yang menanyakan gimana perbandingan jam ini dengan jam-jam KW Panerai yang range-nya harganya di kisaran 1,5 sampai mungkin 2,5 juta. Kalau menurut saya compare dengan jam-jam KW di range harga segini, ada beberapa yang saya lihat lebih bagus di jam Homas, terutama untuk detail dial, detail markernya terkadang lebih rapi di jam Homas. Tapi selebihnya untuk mesin atau untuk strapnya kurang lebih sih sama. Jadi kembali lagi ke kita lebih senang menggunakan jam-jam KW ataupun jam Homas atau jam yang ori seperti Seiko, seperti Alba dan lain sebagainya. Oh ya, saya lupa, ini di jam Homas ini juga ada fitur iluminasi. Jadi ketika teman-teman kondisinya sedang memasuki ruangan yang cukup gelap, di bagian marker ini ada tersimpan fosfor. Jadi kalau teman-teman masuk ruangan gelap, iluminasinya nanti bisa menyala. Jadi seperti ini, sebentar saya contohkan ya. Kalau lampu saya matikan, nah teman-teman bisa lihat di posisi dalam gelap ya, waktu yang terlihat di jam ini cukup jelas ya. Jadi iluminasi dari fosfor ini cukup jelas. Nah, ini teman-teman bisa lihat mungkin. Nah, kondisi kalau kita masuk ke ruangan yang cukup gelap. Nah, seperti ini. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin segitu dulu. Oke, mungkin untuk tambahan saya beri beauty shade sedikit di jam ini. Sampai ketemu lagi di review jam berikutnya. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu sukses dimanapun teman-teman berada. Terima kasih.